untuk kembali hadir untuk Anda pemirsa bersama saya Dita Ruspendi. Pemirsa, sebentar lagi 30 April 2022 seluruh siaran TV analog akan dimatikan atau disebut analog switch off. Kemudian kita akan bermigrasi ke siaran TV digital. Dalam prosesnya selama ini tentu ada tantangan dari berbagai aspek. Ada banyak pihak yang menyukseskan proses ini, termasuk Komisi Penyiaran Indonesia. Lantas, bagaimana KPID melibatkan para pemangku kebijakan atau stakeholder yang ada agar penyelenggaraan ASO ini berjalan sesuai dengan rencana? Ini akan kita bahas di segmen kali ini. Kita masih terhubung bersama Kang Adi, Ketua KPID Jawa Barat, dan juga Kang Ahmad, Wakil Ketua KPID Banten. Saya mau ke Kang Ahmad terlebih dahulu. Kang Ahmad, Banten masuk dalam tahap pertama wilayah yang melakukan pengakhiran siaran TV analog ya. Dalam sosialisasi analog switch off ini, KPID Banten sudah melibatkan stakeholder siapa saja, Kang Ahmad? Ya, tentu kita stakeholder pertama Kang Ahmad, mohon maaf, mikrofonnya bisa didekatkan. Ya, baik. tentu kita kasih. melibatkan stakeholder yang ada di provinsi ya, terkait dengan sosialisasi ini, persiapan migrasi kan. Pertama ya, di legislator lah ya, di DPRD provinsi yang kita intens melakukan komunikasi dan koordinasi. Pemerintah provinsi, Kominfo tentunya, ya. Terus juga ke elemen masyarakat yang menjadi faktor utama yang harus disasar untuk menyampaikan semua, karena selain dari kita juga partisipasi masyarakat penting untuk ditingkatkan dan dilibatkan agar proses migrasi ini di tanggal 30 April ini dapat semua elemen ikut memberikan kontribusi dan dukungan. Dan tentu antusiasme ini muncul dari kelompok masyarakat ya, yang juga ikut kemudian melibatkan diri dalam melakukan sosialisasi. Itu kira-kira. Untuk di Jawa Barat sendiri, Kang Adi bagaimana? Dalam sosialisasi analog switch off selama ini, KPID Jawa Barat menggandeng siapa saja dalam menyukseskan sosialisasinya? Ya, Teh Dita, dari 2021 ya sampai hari ini kami dukungan itu sangat besar ya. Kolaborasi yang kemudian kami lakukan kalau dalam perspektifnya kajian-kajian atau perspektifnya Pak Gubernur ya, Pak Ridwan Kamil, itu harus berkolaborasi pentahelik ya. Jadi kolaborasi pentahelik ini kami lakukan dari pihak kementerian ya. Kami dengan tim komunikasi publik itu pernah belusukan untuk coba melakukan simulasi pemasangan STB di beberapa desa di kabupaten kota ya di Jawa Barat. Lalu Pemprov Pak Ridwan Kamil melalui Diskominfo Jawa Barat itu dukung full. Jadi setiap agenda kita gitu ya, Tedita, itu Diskominfo itu hadir. Setiap agenda kita. Jadi Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat itu dukung full. Pemerintah kabupaten kota ketika kami mendatangi ya bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota itu menerima dan diskusi panjang, terutama daerah-daerah yang blank spot tadi ya, seperti misalkan Garut Selatan, Tasik Selatan ya, Pangandaran misalkan, lalu Sukabumi, Cianjur Selatan, Majalengka, Kuningan, Kabupaten Bandung dan yang lain-lain. Kami juga berkolaborasi sampai tingkat pemerintah desa. Asosiasi kami gandeng, ATSDI ya, TVSI misalkan ya, JRK, PRSSNI ya, itu kami rangkul semuanya. Lalu lembaga penyiaran kami rangkul semuanya. Komunitas konten kreator kami rangkul. Kampus, SMA, SMK ya, dan beberapa misalkan ormas tadi yang saya sebutkan, kami juga sudah melakukan
sosialisasi ya bersama ormas hampir seluruh ormas di Jawa Barat, baik itu ormas kultural ya maupun ormas keagamaan, itu kami gandeng. Kami juga sudah melakukan bersama OKP, bersama KNPI ya, KNPI Provinsi Jawa Barat, yang pesertanya itu adalah OKP di Provinsi Jawa Barat. Jadi memang Teh Dita, bagi KPID Provinsi Jawa Barat gitu, maksudnya analog switch off ini akan sukses ketika semua komponen ya bisa bersatu ya, untuk coba bergotong royong, untuk coba melakukan sosialisasi kepada paling tidak orang-orang yang terdekatnya, sehingga memang yang dibutuhkan hari ini memang kolaborasi untuk coba mensukseskan polisi strategis ini, kebijakan strategis ini gitu ya, demi publik ya. Kita bicara harapan publik ini kan besar terhadap analog switch off ini, baik itu publik masyarakat ya luas gitu, maupun publik penyiaran. Saya selalu mengklasifikasikan publik ini pada dua ranah gitu, publik masyarakat dan publik lembaga penyiaran, karena memang tupoksi kami ya, tadi Teh Dita juga sebutkan di pasal 8 ayat 1, 2, 3 itu clear bahwa kita itu harus mengawal gitu ya kepentingan publik pada dua ranah itu. Seperti itu Teh Dita yang sudah kami lakukan gitu ya di Jawa Barat. Mengenai gotong royong dan kolaborasi, saya jadi teringat gugus tugas ya, sudah disinggung juga tadi sedikit oleh Kang Adi. Tahun 2021 kemarin pernah ada FGD ya, dengan tema Jabar Ngabret Digital. Salah satu hasilnya adalah rekomendasi pembentukan gugus tugas. Bagaimana? Apa kabarnya itu, Kang Adi? Itu mentok di permasalahan ini ya, permasalahan cantolan besarnya Teh Dita, karena ternyata setelah kami diskusi dengan Biro Hukum ya Provinsi Jawa Barat, itu cantolan undang-undangnya itu ya, cantolan regulasinya taruhlah di Undang-Undang 11 tahun 2020 ya, ataupun misalkan Permen ya, peraturan menteri dan yang lain-lain, itu tidak diwajibkan provinsi itu membentuk tim gugus tugas. Nah ini yang kemudian ketika kami ajukan gitu ya, struktur draftnya sudah kami susun bersama-sama dengan Diskominfo Jawa Barat ya, Komisi 1, Bapeda, Pasekda, Balmon, semua sudah kami komunikasi segala macam. Cuman memang terkendala pada cantolan regulasi yang kemudian kalau ditanya apa ini cantolan regulasinya, karena kami juga harus melihat pada konteks itu juga Teh Dita. Makanya untuk mengganti tim gugus tugas itu alternatif lainnya itu kami harus bergotong royong gitu untuk coba mensinkronis gitu kebijakan yang kemudian diambil oleh negara, lalu kami di daerah ini seperti apa. Seperti itu Teh Dita yang sudah dilakukan ya di Jawa Barat gitu. Baik, muaranya adalah menjaga kepentingan publik ya Kang Adi ya. Betul, bicara soal publik yang tadi Kang Adi sudah singgung ya, terbagi menjadi dua menurut Kang Adi, menjadi masyarakat dan juga lembaga penyiaran. Saya ingin ke Kang Ahmad. Kang Ahmad, bagaimana KPID Banten menjaga kepentingan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan analog switch off ini, Kang Ahmad? Ya, tentu itu fungsi strategis kita ya. Karena kita ini kan sebagai masyarakat ya dalam hal kepentingan negara. Nah, artinya hal ini yang kemudian menjadi langkah dasar kita untuk melangkah bagaimana semua hal itu tentu bermuara dengan masyarakat ya. Kita sudah banyak melakukan koordinasi di awal tahun ini sampai ke persiapan tanggal 30, termasuk juga bagaimana kita juga melakukan koordinasi dengan lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Banten, apakah sudah siap dengan migrasi atau dengan tanggal 30 analog switch off ini. Dan relatif prinsipnya semua lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Banten sudah siap untuk menyambut ASO di tanggal 30 April. Terkait dengan bagaimana kita juga memikirkan kepentingan publik agar
publik ini kan pemancar siaran, kemudian apa yang disiarkan melalui digital itu paling tidak ditargetkan di awal ASO ini kan kita menargetkan 80% itu semua masyarakat terdistribusi akses informasinya, gitu kira-kira. Nah, artinya ini perlu mendesain kemudian penataan yang betul-betul maksimal, penataan penyiaran yang betul-betul maksimal. Maka kita waktu itu juga melakukan koordinasi bagaimana penyelenggara multiplexer ini sejauh mana progres reportnya untuk mempersiapkan ASO tahap 1 dan relatif sudah siap ya, walaupun mungkin ada hal-hal yang harus kita lakukan optimalisasi agar target-target bisa maksimal dan masyarakat seluruhnya dapat mengakses informasi dan dapat distribusi sinyal ini dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat secara keseluruhan, kira-kira begitu. Masih berfokus di kepentingan publik, Kang Ahmad, bagaimana mengenai tantangan yang sering sekali dikeluhkan oleh para lembaga penyiaran adalah kendala harga sewa MUX. Bagaimana KPID Banten menanggapi hal ini? Ya, hal ini juga sebetulnya dengan ada migrasi ini kan sering ya disampaikan bahwa Kementerian Kominfo, pemerintah terkait dengan digitalisasi penyiaran ini akan lebih efektif di wilayah perizinannya, akan lebih murah dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang sebetulnya perlu dilakukan dengan baik ya, agar manfaat dari digitalisasi penyiaran ini betul-betul mengangkat kreator-kreator baru atau pelaku-pelaku baru di bidang penyiaran yang ada di lokal, khususnya di Provinsi Banten. Nah, soal bagaimana sewa MUX dan lain sebagainya ini tentu menjadi soal yang penting, karena sebetulnya bagi kami mempunyai prinsip digitalisasi penyiaran itu harus ramah terhadap pelaku-pelaku yang ada di lokal. Jangan sampai kemudian potensi menghidupkan pelaku-pelaku lokal ini terhambat oleh ketidakmampuan dalam menyewa frekuensi ya. Gitu kira-kira. Pertanyaan yang sama untuk Kang Adi, bagaimana Kang Adi? Apa yang dilakukan KPID untuk menjawab tantangan ini? Yang pertama, Dita, tadi di diskusi dengan IJTI Jawa Barat ya, saya tadi sore itu sama ada pertanyaan yang sama ya, artinya bahwa kita ini kan lembaga negara ya yang kemudian mengurusi penyiaran. Dari 2021 kami KPID Jawa Barat mewanti-wanti pemerintah pusat ya, karena pengaturan sewa MUX itu kan ada di peraturan pemerintah nomor 46, cuman mengatur batas bawah dan batas atas, kan seperti itu ya. Nah, harganya itu kan diserahkan kepada pemegang multiplexing. Nah, artinya jangan sampai gini tadi, kami sudah beberapa kali statement di media, kami juga sudah menyampaikan ke pihak kementerian, bahkan misalkan kami bersama-sama Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat dan Diskominfo Provinsi Jawa Barat mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk coba menyampaikan gitu ya keluhan kawan-kawan lembaga penyiaran tentang sewa multiplexing ini. Bahkan dalam rapat di forum itu keluar pernyataan dari kami ya, dari kita, jangan sampai lembaga penyiaran yang ada di daerah ini gitu ya layu sebelum berkembang, kan gitu ya, kayak judul lagu jadinya, layu sebelum berkembang. Artinya bahwa ada hal-hal yang kemudian yang kami khawatirkan ya, ketika misalkan sewa MUX ini tidak sanggup gitu ya, kawan-kawan lembaga penyiaran ya, baik itu lembaga penyiaran swasta maupun lembaga penyiaran komunitas gitu, takutnya ini kan yang tadi ya mati gitu lembaga penyiarannya, industri penyiaran lokal itu tidak mampu dan mati. Nah, akhirnya kan itu diambil alih lagi oleh pemain-pemain lama, industri-industri
lembaga penyiaran yang sudah besar gitu ya, yang kemudian induk jaringan apa segala macam. Ini yang kemudian kami suarakan, Dedita, untuk permasalahan sewa multiplexing ini, karena di Jawa Barat ini ada 8 wilayah layanan ya, Dedita. Masing-masing wilayah layanan ini kan berbeda. Yang paling besar itu kan wilayah layanan 1, kan kayak gitu ya. Belum lagi misalkan keluhan dari lembaga penyiaran komunitas. Jadi ada lembaga penyiaran komunitas yang ada di Depok misalkan ya, salah satu universitas itu menyampaikan ke kami gitu ya, Kang, kami sewa MUX itu kurang lebih 1 bulan itu 43 juta. 43 juta dari lembaga penyiaran yang kemudian tidak mendapatkan profit. Ini kan yang kemudian harus bicaranya harus sewa MUX yang berkeadilan itu seperti ini. Lalu ada misalkan lembaga penyiaran di salah satu kampus negeri di Jatinangor, kan kayak gitu ya, atau di Bandung ya maksudnya ya. Sama gitu menyampaikan Kang Adi, ini kami ini kan lembaga penyiaran komunitas. Masa kami disamakan dengan lembaga penyiaran swasta. Nah, kami sudah sampaikan itu sampai ke Jakarta, Dedita, untuk coba sama-sama ya kawan-kawan lembaga penyiaran ini di daerah gitu menyuarakan ini. Seperti itu. Baik. Dedita. Sudah disampaikan ya oleh KPID ya ke Jakarta. Kita sudah. ingin review terlebih dahulu, pemirsa, proses analog switch off ini tahap 1 akan dilakukan 30 April ya, sementara tahap 2 di tanggal 25 Agustus nanti, dan selambat-lambatnya seluruh siaran TV analog sudah harus bermigrasi ke siaran digital adalah pada tanggal 2 November 2022 nanti. Semua tanggal-tanggal tersebut sudah di depan mata. Lantas ketika sudah melewatinya, apa yang harus kita lakukan ke depannya nanti? Itu yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Time to Talk.